Kalau mereka kayak mau ke Raja Ampat kan pasti ke Sorong toh. Salah satunya mungkin dengan harapan ya setidaknya Kampung Salak bisa jadi tempat persinggahan pertama sebelum mereka ke Raja Ampat. Kayak gitu sih, bagus Kak. Nah, begitu. Keren keren. Atau juga sebaliknya, bahasanya biar sudah mereka berjemur di air garam, pulang bersipul di Kampung Salak. Bersipul di air tawar. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Yasrum. Ya, jadi sekarang ini saya sudah sama dengan Kak Jumaing dan Fajar. Oke, jadi begini Bang Fajar. 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 Itu biasa dipanggilnya siapa? Panggil Fajar saja. Oh, Fajar saja. Bang Fajar, panggilan. Fajar, gondrong. Fagor, siap. Oke, jadi bagaimana Kak Jumaing, Fajar, kabar bagaimana nih Kak Fajar? Kalau saya ya kabar alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Oke, jadi begini, kita punya pembahasan ini sebenarnya lebih ke grup ya. Ya komunitas lah. Komunitas ya. Mungkin nanti teman-teman bisa tahu toh kenapa sampai bisa terbentuk begitu. Mungkin ada keresahan atau bagaimana begitu toh. Mungkin bisa dari Kak Jumaing. Makasih lagi, selamat malam warga dunia maya terkait komunitas Pejuang Pemuda Kampung Salak ini. Awal mula terbentuknya ini kan dengan berbagai versi. Kalau yang saya amati dari awal, mungkin dari teman-teman pemuda yang dulu hanya sebatasnya ngumpul-ngumpul biasa di lingkungan. Ya, saya pun baru bergabung itu sekitar bulan 8 kalau tidak salah. Itu pun juga belum terbentuk namanya komunitas di dalam masih hanya sebatas ajang ngumpul bareng gitu. Pada saat waktu itu saya coba bangun komunitas sama balai terkait penanganan banjir, yaitu program PEN, pemulihan ekonomi nasional. Coba dorong kita mulai sama melibatkan anak-anak Kampung Salak pelan-pelan. Sorry sambil buat kopi ya. Silakan, siapa Ini tahu. kalau namanya anak-anak komunitas begini. Lanjut, santai saja. Gimana? Lanjut ya? Ya, lanjut, Kak. Lanjut. Kemudian setelah pergerakan sudah mulai bagus, ya tindak lanjut dari teman-teman yang buat grup sebelumnya itu grup hanya sebatas grup kumpul-kumpul. Nah, itulah coba kesadaran daripada teman-teman pemuda yang ada di Kampung Salak, terbangun semangat kebersamaan itu bergabung begitu secara resmi ya. Iya. Itu sekitar bulan-bulan 8. Nah, mulai pergerakannya sempat sih teman-teman bingung mau buat apa, yang mau dibuat ini kan, apa hanya sebatas ini saja atau apa hanya sebatas grup biasa seputaran Kampung Salak atau ada punya capaian target ke depan. Sempat malam itu di rumahnya Bapak Sarah, pasti Fajar tahulah Bapak Sarah siapa. Iya, kebetulan kita punya paket tua Pak Cakep. Sahabudin. Tom biasa panggil di Kampung Salak sini Bapak Biasa Sarah. panggil Sikanya Babsar. Di situ atau Tom Sarah Bapak. bisa juga. tapi begini, maksudnya mungkin kita kasih sedikit catatan di teman-teman tuh yang nonton. Di Kampung Salak kan mungkin salah satu keresahannya ini Kak Jumaing ya, maksudnya di kompleks ini kan beberapa tahun terakhir ini kan kalau hujan sedikit saja pasti tuh air langsung meluap. Itu mungkin salah satunya ya, maksudnya terbentuknya komunitas peduli alam ini, pecinta alam. Bisa jadi karena mungkin ya teman-teman merasa capek juga sih dengan banjir yang ada sementara pemerintah ini kan bukan hanya ini saja dia yang ngurus satu, tapi segala titik. Nah, tidak mungkin kan semuanya ada tanggung jawab pada pemerintah. Paling tidak sejarah itu terbangun daripada kita sendiri. Tidak mungkin orang yang datang ngurus Kampung Salak bukan anak Kampung Salak sendiri pada dasarnya. Iya, betul. Itu karena pemerintah kan dia punya lingkupnya itu besar sekali. Jadi dia tidak bisa ke satu ini yang kecil, lingkup kecil itu ada bidangnya, ada orang lagi yang nanti urus atas perintah dari atas lagi itu. Kayak gitu sih. Paling tidak ya alhamdulillah saya senang ketika dimasukkan di dulu Pemuda Kampung Salak, kemudian tawarkan ide gagasan. Artinya kan teman-teman semuanya punya sisi plus minus, ada sisi kelebihan sama kekurangan. Bisa jadi mungkin saya punya kekurangan, teman-teman ada yang tahu, pun juga jangan sebaliknya, kita saling mengisi, saling melengkapi gitu ya.
Itulah kemudian saya bilang coba artinya kembali lagi pada teman-teman yang ada pada salah gitu mau di arah kemana, kalau macam mau ke konsentrasi ke alam nanti kita kasih connect kan ya, tidak saya punya teman-teman punya jejaring kita bisa kasih connect. Alhamdulillah respon pada saat ini sepakatan terbentuklah kalau, tapi ya sampai saat ini kan mungkin lebih dari persoalan administrasinya mungkin ya belum begitu maksimal, tapi paling tidak ya secara de facto sudah ada ya kan. Kalau mungkin secara de jure terkait yang lain mungkin tinggal sekitar ya sudah sekitar 5% lah. Iya, iya. Tinggal sedikit lagi ya, maksudnya bertahap toh. Jadi bertahap ya. Jadi itu Kaks, maksudnya dari kemarin kan yang Kaks juga ada suruh saya untuk edit video itu Kaks. Itu mungkin salah satu programnya kah atau? Oh iya, itu cakep sekali, luar biasa. Artinya terobosan itu yang coba kita lakukan. Kemudian lagi langkah-langkah konkret daripada teman-teman kampung salah kan, udah kampung salah membuat terobosan yang luar biasa seperti kalender, ya kan kalender. Kalender kalau kita lihat nilai kalender sih berapa, ya kan. Cuma bagaimana coba saya coba kemas terus kemudian ke beberapa akses yang saya punya jejaring begitu kan. Alhamdulillah kita lah waktu dekat ini kan kita bisa merasakan manfaatnya dalam waktu dekat ini. Tentunya nanti ada kerjasama dengan gudang garam. Jadi tepat tahun kemarin itu saya tawarkan proposalnya bukan proposal uang tapi konsep lewat saya punya komunitas forum sungai sama apa dengan gudang garam. Karena selama ini kan gudang garam ini kan mereka coba pembinaannya komunitas tapi komunitas motor. Oh iya betul. Gudang garam berpikir bahwa kalau hanya sebatas memberi saya sama komunitas motor, feedbacknya nggak terlalu dapat. Sebenarnya memang. Tapi kalau kita buat apa kerjasama sifatnya untuk penguatan sama-sama bisa memberikan manfaat, nah, coba dibuat semacam program yang kalau di pemerintah namanya dana hibah, kalau di perseroan terbatas PT ataupun BUMN lainnya itu namanya CSR, dana CSR. CSR itu kepanjangan dari Corporate Social Responsible. Artinya bahwa itu bantuan yang mereka punya hibah keuntungan tiap tahun. Nah mereka membantu terkait hal-hal yang positif. Kalau saya bilang kalau peduli lingkungan kan jauh lebih bagus. Kalau tidak kan biasanya gudang garam bilang oh ternyata bagus juga sih. Orang akan percaya membeli rokok gudang garam ternyata karena dia membangun negeri, dan tidak ada feedback yang dia perbuat. Jadi waktu itu saya tawarkan ada beberapa komunitas, salah satunya yang binaan daripada forum sungai yaitu komunitas Tulang Kampung Salak. Nah, dia respon bagus, mereka sempat datang lihat, saya kasihkan dia kalender saja, nanti dia akan tindak lanjut. Dan tadi juga baru ditelepon sama Pak salah satu senator yang DPD RI asal Papua Barat, Pak Mamberok Romake. Artinya beliau seorang senator yang luar biasa karena kecintaan juga dengan lingkungan itu yang beliau coba membantu komunikasikan dengan BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dalam waktu dekat ini mungkin besok beliau baru terbang ke Jakarta. Jadi rencana hari Jumat balik. Paling lama dalam bulan ini nanti kita duduk sama-sama dengan BKSDA provinsi terkait pembibitan yang dulu kami komunikasikan. Kalau jadi bibit yang ada tanaman pohon apapun nanti kita tanam di bantaran sungai maupun di daerah yang lihat perawan terkait banjir tidak menjadi penyangga lah. Harapan ke depan ya orang Kampung Salak minimal ya kalau masing-masing punya capaian target. Kalau kami dari Forum Sungai menjadikan sungai itu sebagai wisata. Tapi karena terhubung kita juga sampai selaku ketua komunitas sungai, forum sungai, tapi lebih khusus pada selaku anak di Kampung Salak. Target secara pribadi itu membangun Kampung Salak bukan hanya menjadi kampung wisata, tapi banjir, tapi di situ menjadi kampung mandiri. Iya betul. Jadi dia Kita bisa atasi sendiri gitu coba, bukan hanya atasi sendiri, tapi paling tidak di dalamnya kalau dibuat di planning dengan bagus, paling tidak itu menjadi kampung mandiri, otomatis dia bisa menjadi ekowisata apapun, otomatis perputaran ekonomi dalam lingkungan bagus. Coba kita mulai mengakses. Bayangkan ketika macam kalau ke depan ya 5-7 tahun ke depan anak-anak Kampung Salak yang paling tidak untuk mereka mau cari kerja setengah mati di luar, ketika Kampung Salak menjadi kampung mandiri, kampung wisata, Kampung Salak jadi ikon kota Sorong. Jadi coba kita branding itu jadi antara Raja Ampat dengan Sorong. Siap. Setidaknya kalau mereka mau ke Raja Ampat kan pasti ke Sorong toh. Salah satunya mungkin dengan harapan ya setidaknya Kampung Salak bisa jadi tempat
salah satu tempat persinggahan pertama sebelum mereka ke Raja Ampat. Kayak gitu sih, bagus Kak. Nah, begitu. Keren, keren. Atau juga sebaliknya, bahasanya biar sudah mereka berjemur di air garam, pulang bersipul di Kampung Salak. Ya, Mantap. betul. Bersipul di air tawar. Cakep. Iya tuh. Insya Allah Kak, maksudnya dengan niat yang baik pasti ada Iya. jalan. Berarti Kak dong punya komunitas ini, dong punya proyek-proyek selanjutnya nih sudah ada, maksudnya sudah terstruktur lah toh, tinggal dicicil pelan-pelan saja nih. Sementara kan komunitas peduli alam Kampung Salak ini kan mungkin baru tahap ini. Tapi saya coba kasih konek sama saya punya program yang dari Forum Sungai. Ya kan, coba nongkrong dulu. Kalau tidak kita kasih sinergi begitu. Kalau paling tidak mungkin langkah awal kita sudah bangun jejaring sudah komunitas. Dalam waktu dekat mungkin bulan 3 kita mau buat istilahnya kalau dalam ini namanya LKKS, latihan kepemimpinan kader sungai. Jadi kalau tidak menyiapkan SDM yang ada. Jadi konsepnya ini di Bemasak dibakal ilmu cocokologi, itu kan aja. Iya. Bagaimana? Jadi ilmunya namanya cocokologi. Cocokologi. Itu kan yang penting bisa masuk di akal diterima. Oke jalan. Oke, Langsung baik. gas. Gaspol, Wawan Welo, kepala Tijo Prix. Oke, baik. Begini, mungkin dengan harapan ini Kak lebih untuk hire pemuda-pemuda di kompleks supaya mereka bisa lakukan hal-hal yang positif ya. Saya pikir teman-teman semua sudah mulai langkah-langkah yang luar biasa lah kan. Pada dasarnya kami hanya coba membangun akses dan membantu mereka dalam hal apa menjadi dalam hal konsep atau gagasan begitu toh. Karena memang rencana itu kan bulan 3 itu kalau dengan kita program itu LKKS, cuma saya buat kalau LKKS itu nama materi kegiatannya, tapi agak matching lah, pakai bahasa Inggris. Summer camp Kampung Salak, kemah panas di Kampung Salak. Siap. Cakep. Jadi kita adakan perkemahan di bantaran sungai Nas punya kali, Pak Polisi kali, iya toh. Oh ya betul. Cakep. Jadi kita libatkan teman-teman komunitas, das Remu, das Kelawasi, das Kelasaman. Kemudian kalau nanti saya kontak ketua FPS kampus untuk mengundang teman-teman Mapala. Paling tidak ya kalau kita punya setting acara itu sekitar 60-70 peserta kegiatannya. Jadi nanti teman-teman ya terbagi dua juga, teman-teman yang ada di komunitas yang mungkin yang agak senior yang ada di pemuda kampus pemuda alam itu sebagai panitia masih di bawah ini yang sekitar umur 20 ke bawah. Kita penekanan kepada SDM, pengisian begitu tuh kawasan. Oke, baik, keren. Mantap. Kenapa Kak dong bikin pas saya berangkat? Ambil hikmah saja. Akhirnya saya cuma bisa bikin kontennya saja nih Kak. Iya. Oh iya, nah itu kan artinya Itulah keren. yang saya bilang tuh, sayangnya tuh bikin gini kok tidak ada ya. Aduh, itu sayang sekali. Sabar, kok coba pertegas kata tidak ada ini, coba baik-baik. Bilang saya berangkat. Maksudnya kok berangkat, berangkat. Ya. Soalnya kata tidak ada ini agak bahaya, jadi bilang saya berangkat. Oh itu kayaknya berat. Kalau bahasa begini, marah-marah tapi sayang juga. Kan dulu sebelum Kak Jumaing gabung nih toh. Kan itu kan Tompu Grup nih bukan apa komunitas peduli alam Kampung Salak. Masih pakai nama grup-grup biasa ya, pemuda Kampung Salak gitu toh. Nah, itu kan hanya grup-grup kumpul-kumpul biasa untuk mempersatukan apa anak-anak muda di kompleks ini toh. Iya. Jadi ya yang mau datang masuk dengan orang gabung lakukan hal-hal positif saja gitu. Nah, tapi kan makin lama kan grup ini semakin bertambah, anggota semakin banyak, dan maksudnya kan supaya grup ini ada tujuan gitu. Jadi ya mungkin dengan Kak Jumaing masuk nih ya bisa gimana ya? Makanya komunitas peduli alam ini terbentuk gitu. Siap. Tapi untuk anak-anak muda ini sudah lumayan banyak ya Lang. Ya termasuk lumayan lah yang ikut. Supaya dengan harapan kan maksudnya proyek yang PR lagi satu itu sih, maksudnya untuk yang banjir itu, masalah banjir. Itu PR berat itu, Jadi masalah banjir. Jadi banjir ini kan isu
bukan hanya isu kampung salak tapi isu dunia. Iya, siap, betul. Iya. Kalau tidak itu menjadi titik sentral. Cuma kan kalau kalau lebih khusus ini yang harapan saya ke depan ya kita punya kampung salak ini menjadi tempat wisata, jadi ikon. Selama ini kan begini ya, orang kota Sorong ini kan khusus untuk kota Sorong. Kota Sorong orang haus akan hiburan, jujur aja, tempat wisata. Karena tidak ada, mereka larikan ke kafe-kafe, tempat makan Iya, saja. betul. Tapi kalau ada satu tempat yang bagus, yang bisa dikemas dengan bagus, itu juga nanti bisa menjadi samping tempat wisata, dekat tempat wisata, punya segala macam di situlah. Intinya bisa ada putaran ekonomi di dalamnya, tinggal di manage saja, dibuatkan gazebo seperti yang macam teman-teman sudah buat itu kan, yang saya sudah bilang sama Pak Ramli sama Kanas. Bagaimana kalau beliau punya kebun itu, jadi izin sama beliau itu menjadi aset begitu, tanda petik ya, jadi aset pemuda. Oh iya, pemuda punya tempat ini menjadi satu ciri pertama keren. Orang sudah bikin kolam ikan apa semuanya, terus nanti kalau macam pohon-pohon datang, pohon tanam semuanya. Ya paling tidak ya, kalau semacam siapa tahu ke depan Fajar mau bikin konsep menikah, wedding, bukan lagi nggak perlu lagi wedding lagi di hotel, tapi wedding alam. Ya, bikin konsep outdoor tuh. Itu iya. Baru di pinggir Kayak macam pinggir kali tuh paling mantap itu. Kalau orang Jakarta mereka nikahnya lari ke Bali, kalau orang Sorong menikahnya lari ke Kalimpei, Kampung Salak. Iya tuh. Kampung Salak gitu. Itu cakep. Tapi itu hanya mimpi itu bisa Kak, mimpi itu bisa. tinggal Amin. itu sendiri. Siap. Itu memang harus butuh satu tim, maksudnya satu komunitas yang maksudnya ada do punya leader yang bisa arahkan mereka begitu Kak. Soalnya supaya bisa bikin dong satu jalur semua tuh. Orang kan kalau mau dibilang juga kan orang punya ide tuh beda-beda. Bagaimana caranya supaya dong punya satu tujuan, itu saja. Saya bilang pada dasarnya begini, kita di sini bukan bicara tentang siapa yang hebat, tapi saling melengkapi. Karena bisa jadi betul. Saya punya kekurangan, teman-teman ada punya kelebihan. Juga sebaliknya, betul? Iya betul. Saling melengkapi saja. Itu cakep. Sama juga seperti siapa namanya Yasin. Meskipun ini, tapi ternyata punya potensi terkait ini. Dia bisa bantu publikasikan ini nanti dia lewat dunia maya, asal jangan ke Luna Maya. Ya, betul. Dunia maya itu sudah. Kita punya waktu sisa 2 menit. Mungkin dari Fajar 1 menit, dari Kak Jumain 1 menit, dengan harapan maksudnya dengan komunitas ini tuh Kak Jumain dengan Fajar yang mewakili teman-teman komunitas ini tuh. Ya dengan harapan dengan video ini anak-anak Kota Sorong maksudnya mereka bisa lihat ternyata ada hal-hal positif yang mereka sudah buat kayak gitu Kak. Kita closing statement Kak Dom bilang. Dari Kak 1 menit, mungkin dari Fajar 1 menit. Oke. Kampung Salak menjadi yang terbaik saat ini begitu. Artinya predikat terbaik itu jangan turun lagi, tapi kalau bisa naik lagi. Siap. Itu terbukti dengan beberapa pejabat, orang-orang besar, bukan besar perutnya ya, tapi yang punya ini, mereka bisa datang ke Kampung Salak ya. Karena kita selama ini kalau teman-teman yang lain mereka hanya tahu marah-marah di dunia maya, tapi tidak tawarkan solusi. Teman-teman di Kampung Salak tidak perlu marah-marah, mereka bergerak langsung. Itu menjadi positif. Mungkin itu saja. Siap, mantap. Oke, Fajar. Kalau dari saya sih ya, sapu harapan untuk komunitas Budi Alam nih ya semakin solid saja, dan Tom bisa buktikan tuh ke luar sana bahwa Kampung Salak nih bisa maju dengan Tom punya komunitas ini. Amin. Ya itu saja. Oke, baik, siap. Insya Allah, maksudnya dengan niat yang baik pasti dapat dengan. Amin. Ya betul. Itu yang paling penting, pertama perbaikinya dulu. Ya betul. Oke, nanti mungkin kita ketemu dengan progres yang dilakukan oleh komunitas. Oke, Fajar, Kak Jumain, terima kasih lagi mungkin karena kita dibatasi oleh waktu, jadi mungkin saya langsung closing aja. Terima kasih banyak. Oke, begitu saya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu support komunitas pecinta alam kampus. Oke, sampai jumpa di video podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas
Oke, baik, siap. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Dan ya, ini sekarang sudah